Elbas FM selalu mengudara untuk Anda. Ya, rekan setia masih di podcast Elbas dan masih bersama Dini tentunya dengan pembahasan kita mengenai teori inflasi dalam ekonomi Islam dan masih bersama Mem Wardah di hari ini ya. Oke, podcast sebelumnya juga membahas mengenai teori inflasi dalam ekonomi Islam. Iya, betul. Dan sempat terakhir dibalas lagi ya. Cinta kalau dibalas. Asik kalau dibalas ya. Yang dibahas adalah mengenai sebab-sebabnya. Dan juga nih Mem, sebelum kita melangkah ke bagaimana sih pandangan Islam gitu kan ya, ada nggak sih tingkat keparahan dari inflasi ini sendiri Mem? Karena memang kan kita harus tahu nih, inflasi itu seberapa parah sih sampai menyebabkan mungkin dampaknya ke ekonomi gitu ya. Yes. Betul. Seperti apa tuh Mem? Oke, jadi sebelum kita masuk nanti ke mengerucut kepada bagaimana Islam memandang inflasi ya, mengenal inflasi itu sebenarnya kalau secara umum tadi kan ada 5 ya dari sisi penyebabnya dengan tingkat bahasa yang agak sulit-sulit itu, tapi harus diketahui. Nah, ada lagi kalau kita bicara inflasi itu digolongkan berdasarkan tingkat keparahannya gitu ya. Jadi berarti kita bicara angka atau persentasenya gitu. Benar. Karena ini juga yang berlaku dan masih dipakai sampai hari ini. Secara umum kita hidup dalam perekonomian dalam suatu negara yang belum, ya artinya untuk mengukur itu masih diperlukan ya. Jadi untuk mengatakan ini parah atau sedang ya, atau bagaimana gitu. Nah, jadi itu ada 3 macam ya. Cukup 3 saja nih Mbak Dini ya, berdasarkan tingkat keparahannya. Ini karena penyakit ya. Ya, karena memang parah sih sebenarnya kalau memang parah. Kan terbayang kalau dia naiknya tinggi sekali gitu sampai berapa persen itu menjerit ya. Sampai nggak terbeli ya. Nah, itu namanya ada yang namanya moderate. Moderate atau bisa diartikan dengan moderat ya. Inflasinya moderat. Sesuai dengan namanya berarti dia moderat, tidak terlalu memusingkan kepala ya, bisa dibilang begitu ya. Masih hanya santai 1 digit ya. 1 digit. Nah, mungkin 2%, 3%, 5%. Kalau 1 digit itu batas berapa? Di bawah 10 ya. 9 itu masih 1 digit ya kan? 1, Kalau 10 udah 2 digit ya? Udah 2 berarti ya. batasnya 9 dong. Ya betul ya. Berarti kalau memahaminya berarti dikira-kira masih 1 digit gitu ya. Jadi inflasi ini bisa dibilang moderat. Nah, biasanya Pak, kalau sifatnya masih moderat begini, itu kita orang-orang ya seperti kita ini masih mau untuk memegang uang dan menyimpan kekayaan dalam bentuk uang daripada dalam bentuk aset real ya, karena dianggap aman gitu ya, inflasinya tidak terlalu tajam. Nah, tapi kalau kita masuk ke yang kedua ataupun yang ketiga, wah ini sudah agak tidak enak didengar ya. Ada rada wanti-wanti ya. Lampunya udah mau lampu kuning nih. Benar-benar sebelum lampu merah nanti ya. Nah, yang kedua itu namanya galloping ya. Sesuai namanya galloping itu adalah terjadi pada tingkatan 20%. Nah, ini di walaupun tadi 1 digit, berarti kalau 10, 11, 12 masih di atas 20%, berarti masih dianggap moderat ya. Nah, kalau yang galloping ini itu sudah terjadi mulai dari tingkatan 20% sampai dengan 200% per tahun. Sudah mengerut ya kening mendengarkan. Sudah pernah di Indonesia pernah terjadi inflasi yang sangat ketika terjadi masa di era siapa penjajahan atau ini saya lupa, harus cek lagi nanti sejarahnya. Pokoknya dalam Indonesia pernah terjadi inflasi yang sangat tinggi. Terbayanglah hidup rakyat kayak apa waktu itu ya kan. Tapi bersyukurnya banyak rakyat itu yang memang latar belakangnya waktu itu maksudnya masih ada yang banyak notabene bertani gitu. Iya, jadi berarti ekspektasi kita di waktu itu ada yang bertahan dengan dengan kekayaan alami yang mereka punya gitu ya, masih bisa makan cabai mungkin tinggal petik ya. Nah, pada tingkatan inflasi ini orang hanya mau memegang uang seperlunya saja gitu ya. Orang akan menumpuk barang seperti ini ya, perilaku konsumen biasanya seperti itu. Orang akan menumpuk barang, membeli rumah dan tanah gitu. Dan pasar uang biasanya akan mengalami penyusutan dan pendanaan akan dialokasikan melalui cara-cara selain dari
tingkat bunga ya. Kemudian biasanya diindikasikan orang tidak akan memberikan pinjaman kecuali dengan tingkat bunga yang amat tinggi. Kalau terjadi inflasi yang seperti ini tadi, gitu ya. Dan perekonomian yang seperti ini cenderung mengakibatkan terjadinya gangguan besar pada perekonomian karena orang-orang pada level inflasi yang tingkatan persentase begini ya Mbak Dini, 20 sampai 30 ya, ya, 20 sampai 200% ya. Benar. Itu cenderung mengirimkan dananya untuk berinvestasi di luar negeri daripada dia investasi di dalam negeri. Jadi banyak sekali efeknya inflasi itu kalau sudah terlalu tajam ya. Ke perekonomian benar-benar buruk ya, benar-benar buruk. Mungkin dia berpikir di luar tuh mungkin masih standar ya inflasinya ya. Masih ketika aman. Bawa ke negara. Artinya kan bikin rakyat atau bikin pengusaha lari toh jadinya gitu ya. Makanya ya itu tadi kenapa kemudian pemerintah pada akhirnya berupaya selalu, kan ada istilah kita menjaga tingkat inflasi. Nah, nanti kan kita ataupun mungkin yang belajar ekonomi ini harus terbiasa dengan bahasa-bahasa seperti itu. Apa itu artinya begitu? Berarti dia harus menjaga dari penjelasan saya ini berada di tingkat moderat. Gitu, ya kan? Supaya itu tadi ya rakyat masih bisa mengkonsumsi barang gitu ya secara aman kan begitu ya. Jadi tidak terlalu khawatir, tidak terlalu mengkhawatirkan. Nah, kemudian yang ketiga namanya hyper. Hyper ya. Sesuai dengan namanya hyper. Nah, ini terjadi pada tingkatan yang sangat tinggi. Yaitu jutaan bahkan sampai triliunan persen per tahun. Itu nggak kebayang saya ya. Iya, mengerikan ya. Jadi maksudnya namanya hiper. Segala sesuatu yang hiper tuh memang nggak bagus ya. Ya kan, hipertensi, tekanan darah tinggi ya kan nggak bagus. Berarti kalau kita bawa ke ini sedikit intermezzo ya. Jadi kalau kita bawa ke ekonomi itu orang hipertensi itu berarti ya tekanan darahnya ya Mbak Dini itu bisa di atas 200 berarti ya kan. Sangat sudah tinggi ya kan. Sangat membahayakan. Nah, itu dia ya. Oke. Nah, jadi kalau di sini memang kalau di sini hyper itu ya udah level jutaan baru ya. Kalau tadi dia batas 200 100 berarti itu kan masih galloping, belum hiper. Sementara kalau kita bawa ke hipertensi itu sudah 100 di atas 105 berapa? Di atas 120 itu sudah dimasuk kategori tekanan darah tinggi ya, apalagi 200 ya. Apa emang Indonesia belum pernah sampai ke sepengetahuan ya, sependek pengetahuan saya belum pernah terdengar ya. Tapi nanti boleh kalau ada boleh komen di podcast Elbas. Saya sama sekali kalau ada yang komen misalnya itu salah, wah itu bagus sekali, seperti itu yang diharapkan ya. Jadi kalau ada pembanding kita gitu ya. Nah, jadi sedikit lagi, jadi walaupun sepertinya banyak pemerintahan yang perekonomiannya bisa bertahan menghadapi galloping tadi itu ya, akan tetapi tidak pernah ada pemerintahan yang bisa bertahan menghadapi inflasi jenis ketiga ini. Ini tuh kalau ibarat film tuh sudah mematikan ya. Ya, terbayang lagi tuh ya. Sudah, pokoknya negara kita sudah kalut lah saat itu ya, kalau memang benar-benar itu terjadi. Iya, jadi inflasi jutaan saya nggak bisa membayangkan itu seperti apa itu ya. Jutaan itu udah berapa digit loh itu ya, Mbak Dini ya. Dan ini sebagai tambahan wawasan, ini pernah terjadi di di Jerman pada tahun 1920-an. Ternyata contoh barang pernah ada. Ya, di Jerman tahun 20-an pernah ada hyperinflation ini. Dan ternyata mungkin kita harus ada satu sesi lagi khusus untuk teori inflasi Islam ya, sepertinya ya. Dan itu pembahasan yang sangat menarik ya mengenai inflasi, lagi-lagi sangat menarik karena memang inflasi ini bahasnya ternyata pendek-pendek ya. Inflasi ini bisa berada di tengah, di akhir, di awal, tergantung dengan pendapatan masyarakat naik atau enggak, kebutuhan naik atau enggak gitu. Jadi memang sangat hati-hati juga, mungkin pemerintahan juga sangat susah ya menyeimbangkan inflasi agar jangan sampai itu terlampau tinggi gitu, karena nantinya dampaknya ke kita. Betul sekali. Dan rekan setia jangan kemana-mana, tetap pantengin terus podcast Elbas karena nanti next partnya bakal ada pembahasan inflasi lagi lebih Islamnya gitu ya. Jangan
saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Tips sehat ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makan makanan halal dan baik serta tidak berlebihan. Membaca doa yang merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Rutin berolahraga dan rajin berpuasa. Menjaga kebersihan jasmani dan rohani serta mengkonsumsi herbal. Tips ini dipersembahkan oleh Radio Elbas 97,6 FM, setia di udara, indah di hati.